Sobat Hijau, kali ini info menarik datang buat kamu. Tahu nggak sih, bagi kita, para penghobi berkebun dan petani, pupuk kompos merupakan suatu item yang wajib kita punyai. Nah, kita memang bisa membelinya di toko pertanian, tetapi alangkah baiknya jika kita bisa membuatnya sendiri. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat pupuk kompos sendiri di rumah secara sederhana dan cepat, agar kita bisa panen atau mendapatkan pupuk kompos sehingga kita bisa melakukan aktivitas berkebun secara lebih organik. Karena pupuk kompos ini bersifat organik dan baik sekali untuk pertumbuhan tanaman loh. Pupuk kompos adalah hasil penguraian dari campuran bahan-bahan organik yang terbuat dari sisa tanaman atau sampah yang diproses dengan bantuan bakteri. Hasil pupuk kompos yang sudah jadi nantinya memiliki ciri tidak berbau, remah, berwarna kehitaman, mengandung hara, dan memiliki kemampuan mengikat air. Adapun manfaat dari pupuk kompos, yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas serap air tanah. Yang keempat, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil panen, baik itu rasa, nilai gizi, dan jumlah panen. Dan yang keenam, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman. Lalu, pupuk kompos sendiri memiliki beberapa kelebihan yang diantaranya ramah lingkungan, bahan mudah didapat, bisa membuat sendiri, aman, dan tidak meninggalkan residu. Berikut ini merupakan contoh sampah yang bisa dijadikan pupuk kompos. Antara lain, yang pertama, sampah sisa makanan seperti sayur, buah, dan daging busuk. Yang kedua, kertas atau tisu bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Yang ketiga, dedaunan dan rumput. Yang keempat, bumbu dapur kadaluarsa. Yang kelima, bulu hewan yang rontok. Yang keenam, debu dari belakang lemari es. Dan yang ketujuh, kotoran hewan peliharaan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan saat pembuatan kompos dari sampah organik, alat yang pertama yaitu wadah. Wadah yang kami gunakan saat praktikum pembuatan kompos ini yaitu ember dengan tutupnya. Alat yang kedua yaitu sarung tangan, alat yang ketiga gunting, dan alat yang keempat yaitu pisau. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan saat pembuatan kompos, yang pertama ada sampah sisa makanan seperti ayam dan snack kadaluarsa. Selanjutnya, apel dan pepaya busuk, nilo bubuk kadaluarsa, dedaunan seperti daun kering dan sayur-sayuran, cairan pupuk EM4, arang sekam, kapur pertanian, dan tanah. Halo, kami dari kelompok 7, kelas pilihan mata kuliah pengelolaan sampah yang beranggotakan saya Rizka Idahani, Saya Vegita Maharani Rizka Pandini. Saya Debbie Amalia. saya Senita Putri Agata Marbun, saya Syari Endak Sumegara, Saya Jumi Yarti Eka Permatasari. dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik pembuatan kompos dari sampah organik. Check it out! Yuk kita sama-sama simak langkah-langkah dalam membuat pupuk kompos dari sampah organik. Langkah pertama yaitu siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Selanjutnya, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan atau dedaunan dengan sampah plastik karena sampah organik yang akan digunakan sebagai pupuk kompos. Kemudian, siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos dan jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi dari hal-hal asing di luar.
Langkah selanjutnya yaitu masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik dan ketebalannya bisa disesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Jika tanah sudah terisi, siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Langkah selanjutnya yaitu masukkan sampah organik yang telah dicampur arang sekam dan kapur pertanian ke dalam wadah. Pastikan sampah disimpan secara merata, sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Jika sampah sudah tersusun secara merata, kemudian siram dengan air yang telah bercampur cairan EM4. Langkah selanjutnya yaitu masukkan lagi tanah ke dalam wadah yang berperan sebagai penutup sampah. Dan selanjutnya yaitu langkah terakhir pembuatan pupuk kompos ini, yaitu tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Saat membuat pupuk kompos sendiri di rumah, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, seperti memastikan wadah pembuat pupuk kompos tidak terkontaminasi oleh air hujan dan hewan, serta wadah juga tidak boleh terkena paparan sinar matahari. Demikianlah cara pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk menghijaukan bumi dimulai dari rumah kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!